Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noviana Lestari, NPM 20 Prodi Akuntansi Universitas Nasional. Di sini saya akan membuat video yang bertujuan untuk menuntaskan tugas kuliah saya, studi kasus Forum Manajemen Operasional yang berisi mengenai 100 pertanyaan. Nomor 1. Yang dimaksud dengan kualitas adalah kesesuaian dengan standar dan keinginan pelanggan. Nomor 2. Konsumen memilih produk atau jasa dengan memperhatikan faktor kualitas. Yang ketiga, mengapa kualitas dipandang penting? Karena tuntutan pasar dan reputasi perusahaan. Nomor 4. Untuk memasuki dan memenangkan pasar internasional, perusahaan terdorong untuk melakukan standarisasi produk, standarisasi proses, dan standarisasi sistem manajemen kualitas. 5. Pemahaman kualitas akan baik jika selalu dipandang dari sisi produsen dan konsumen. Nomor 6. Yang termasuk dimensi kualitas pada perusahaan manufaktur adalah future. Nomor 7. Yang dimaksud manajemen kualitas, perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengandalian kegiatan untuk mencapai kualitas. Nomor 8. Peran manajer kualitas meliputi 1. Interpersonal, 2. Informatif, 3. Pengambilan keputusan. Kualitas meliputi interpersonal, informatif, pengambilan keputusan. Nomor 9. Urutan sejarah pengembangan manajemen kualitas adalah inspeksi, pengendalian kualitas, penjamin kualitas, manajemen kualitas terpadu. Nomor 10. Pada masa pengendalian kualitas, Departemen Pengendalian Kualitas akan nampak sebagai badan yang independen dari perusahaan. Nomor 11. Terdiri dari kelompok apa saja biaya kualitas itu? Biaya pencegahan dan biaya karena produk cacat. Nomor 12. Yang termasuk biaya pencegahan produksi. Nomor 13. Biaya penilaian produk meliputi biaya peralatan pengujian. Nomor 14. Yang dimaksud dengan biaya kegagalan internal dan eksternal adalah biaya karena perusahaan menghasilkan produk cacat, penurunan permintaan, pengembalikan produk dari konsumen. Nomor 15. Biaya kegagalan internal, biaya pembuangan produk. Nomor 16. Yang dimaksud dengan TQM adalah filosofi. Filosofi zero defect adalah membuat segala sesuatu yang sudah baik sejak awal, pantang membuat, menerima, dan menyerahkan produk cacat. Nomor 18. Hal-hal yang merupakan karakteristik dari total quality adalah fokus kepada pelanggan. Filosofi TQM yaitu Kaizen, analisis kekuatan dan kelemahan. Nomor 20. Perubahan dalam TQM, terutama dalam sumber daya manusia, adalah tradisional HRM menjadi strategik TQM. Nomor 21. Hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan TQM adalah bila TQM diterapkan dalam organisasi birokratis. Nomor 22. TQM akan gagal antara lain karena TQM disusun sebagai program. Nomor 23. Atribut efisien yang harus diperhatikan agar TQM dapat terlaksana adalah kemampuan dukungan komunikasi. Nomor 24. Penyediaan pelayanan kepada pelanggan dapat dilakukan dengan menetapkan siapa pelanggan perusahaan kita. Nomor 25. Bentuk keterlibatan karyawan dalam quality circle adalah mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan berbagai permasalahan pekerjaan. Nomor 26. Yang Anda ketahui tentang re-engineering adalah perubahan dan perbaikan dalam skala besar. 27. Yang Anda ketahui tentang benchmarking adalah mengadakan perbaikan
dengan patokan bisnis organisasi lain yang terbaik di kelasnya. Nomor 28. Keterkaitan re-engineering dan benchmarking dalam TQM adalah re-engineering dan benchmarking untuk menerapkan TQM. Nomor 29. Benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kinerja antar divisi atau wilayah pasar yang ada dikerjakan oleh unit internasional dalam organisasi atau perusahaan disebut internal benchmarking. Nomor 30. Benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kapasitas fungsi bisnis atas pesaing tertentu walaupun tidak dalam industri sejenis tersebut adalah functional benchmarking. Nomor 31. Big JIT merupakan filosofi. Nomor 32. Little JIT merupakan teknik. Nomor 33. Konsep JIT pertama kali diperkenalkan oleh Taiichi Ohno. Nomor 34. Yang bukan merupakan alasan perlunya JIT adalah memperbaiki jumlah pelanggan. Nomor 35. Manfaat JIT antara lain mengurangi cacat produk, mengurangi pemborosan, dan mengurangi permintaan pelanggan. Nomor 36. Dalam pandangan tradisional, pelaksanaan JIT dan TQM dilakukan secara terpisah. Nomor 37. Berikut ini strategi untuk menerapkan JIT adalah Mixed Production System. Nomor 38. Kartu Kanban dapat mendukung pelaksanaan Full Production System. Nomor 39. Yang bukan merupakan prinsip persediaan JIT adalah meningkatkan banyaknya pemasok. Nomor 40. Yang tidak termasuk dalam kegiatan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan 5S adalah membiarkan kotor dan bocor. Nomor 41. TQS umumnya merupakan pelaksanaan manajemen kualitas secara menyeluruh yang dilakukan pada perusahaan jasa. 42. Yang bukan termasuk GAP dalam kualitas pelayanan adalah perbedaan kinerja pelanggan. Nomor 43. Dalam Superficial ada GAP kelima yaitu pelayanan yang diharapkan dengan yang sesungguhnya dirasakan. Nomor 44. Yang bukan merupakan dimensi kualitas adalah kualitas sosial. Nomor 45. 12 dimensi kualitas pelayanan menurut Suresh Standar dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu dimensi manajemen kualitas, generik, intervensi, dan unik. Nomor 46. Organisasi belajar adalah organisasi yang mendukung pembelajaran dan pemahaman. Nomor 46. Organisasi belajar adalah organisasi yang mendukung pembelajaran dan pembelajaran. Nomor 47. Organisasi belajar melakukan pembelajaran secara bersama-sama. Nomor 48. Pembelajaran yang menginginkan partisipasi dari semua pihak. Nomor 49. Yang bukan merupakan alat dalam organisasi belajar adalah cheating. Nomor 50. Yang tidak termasuk dalam indikator bahwa organisasi melakukan pembelajaran adalah adanya hubungan antara organisasi dengan karyawan. Nomor 51. Berikut merupakan fungsi pemimpin dalam organisasi kecuali fungsi koordinasi. Nomor 52. Beberapa perbedaan antara manajer dan pemimpin kecuali perbedaan fungsional dan perbedaan minat dan pola pikir. Nomor 53. Yang bukan ciri penting dari kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan mempengaruhi orang lain. Nomor 54. Berikut variabel-variabel yang terdapat dalam metamodel kepemimpinan kualitas kecuali variabel perilaku manajerial. Nomor 55. Berikut ini yang bukan peran dari pemimpin puncak adalah melakukan audit kualitas. Nomor 56. Konsep hierarki kebutuhan individu dikemukakan oleh Maslow. Nomor 57. Pemimpin yang berusaha memotivasi pengikutnya melalui pemberian imbalan atas apa yang mereka lakukan merupakan pemimpin dengan tipe kepemimpinan adalah transaksional. Nomor 58. Berikut perilaku yang ditunjukkan oleh kepemimpinan transfusional kecuali elegan. Nomor 59. Yang bukan termasuk hal yang melatar belakangi terbentuknya kelompok, khususnya kelompok informal adalah percaya diri. Nomor 60.
memerlukan banyak waktu, adanya tekanan untuk dapat menyesuaikan diri, adanya dominasi oleh angka kelompok tertentu, dan adanya tanggung jawab ganda merupakan keterbatasan atau kelemahan dari kerja tim. Nomor 61. Penilaian kualitas yang paling objektif berasal dari pihak ketiga. Nomor 62. Beberapa departemen berikut ini mengadakan penjaminan kualitas, yaitu semua departemen. Nomor 63. Berikut adalah tujuan penjaminan kualitas kecuali membantu Nomor 64. Berikut adalah makna penjaminan kualitas kecuali penjaminan kualitas produktivitas dan harga mahal. Nomor 65. Elemen-elemen dalam penjaminan kualitas adalah kualitas pelanggan, profesional, proses. Nomor 66. Berikut ini contoh penjaminan kualitas formal kecuali MBNQA, EFQM. Nomor 67. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan dalam mengadakan penjaminan kualitas, yaitu standarisasi dan diferensiasi. Nomor 68. Standarisasi berkaitan dengan sertifikasi dan akreditasi. Nomor 69. Berikut adalah keunggulan ISO 9000 dari aspek internal kecuali pengurangan cacat produk. Nomor 70. Beberapa kelemahan ISO 9000 adalah perhatian terhadap personal lemah. Nomor 71. ISO 9000 disebut juga sebagai standar sistem manajemen kualitas. Nomor 72. ISO 9000 adalah sertifikasi oleh pihak ketiga yang independen. Nomor 74. Yang merupakan standar manajemen kualitas dan penjaminan kualitas yang merupakan pemandu untuk pemilihan dan penggunaan standar adalah ISO 9000. Nomor 75. Berikut adalah salah satu elemen ISO 9000 kecuali pengendalian perencanaan. Nomor 76. Faktor pendorong penerapan ISO 9000 antara lain pelanggan, pesaing, internal perusahaan. Nomor 77. Faktor pertumbuhan dan pengembangan perusahaan ISO bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nomor 78. Faktor terpenting dalam keberhasilan pelaksanaan ISO 9000 bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nomor 79. Manfaat tertinggi yang dapat dicapai antara lain memperbaiki sistem kualitas yang ada. Nomor 80. ISO direvisi tahun 2000 dengan beberapa revisi antara lain revisi standar, membantu self-evaluation, memasuki standar sistem manajemen lingkungan. Nomor 81. TQM menggunakan 3 teknik utama, yaitu Bose-Hinn Planning, QFD, dan Daily Control. Nomor 82. Berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kuantitatif kecuali flowchart dan brainstorming. Nomor 83. Cause and effect diagram merupakan alat pengendalian kualitas untuk menentukan penyebab pemasalah atau masalah. Nomor 84. Berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kualitatif adalah kecuali Cause and effect diagram, check sheet. Nomor 85. Diagram Pareto bermanfaat untuk mengetahui penyebab utama kesalahan. Nomor 86. Yang melatar belakangi penggunaan QFD antara lain kebijakan pemasaran yang efektif yang berfokus pada pelanggan. Nomor 87. Manfaat utama penggunaan QFD adalah mengurangi biaya dan waktu produksi yang meningkat pendapatan. Nomor 88. Berikut yang merupakan hambatan pengelolaan QFD kecuali fisiko dapat diketahui dengan baik. Nomor 89. Berikut ini adalah manfaat QFD selain untuk membantu penerapan TQM kecuali pengurangan biaya kesalahan produk dan meningkatkan permintaan. Nomor 90. Dukungan organisasi untuk pelaksanaan QFD adalah dukungan manajemen, dukungan fungsional, dan dukungan teknik. Nomor 91.
Audit kualitas merupakan alat manajemen yang digunakan untuk evaluasi, verifikasi, dan konfirmasi. Nomor 92. Berikut termasuk jenis audit kualitas kecuali TQM audit. Nomor 93. Berikut tahapan proses audit kecuali penutupan perusahaan. Nomor 94. Berikut adalah isi audit planning kecuali jadwal proses produksi. Nomor 95. Pada tahap follow up, ada tujuan yang akan dicapai, yaitu menjamin diterapkannya tindakan koreksi. Nomor 96. Audit yang dilaksanakan atas nama organisasi audit disebut audit internal. Nomor 97. Penggunaan metode yang rasional dalam menyimpulkan hasil audit merupakan prinsip audit pendekatan berdasarkan bukti. Nomor 98. Tujuan audit ditentukan oleh hasil rapat tim. Nomor 99. Yang tidak termasuk tim audit adalah pemandu. Nomor 100. Dalam menjamin hasil audit yang efektif, audit harus dilaksanakan berdasarkan prinsip audit. Sekian video dari saya untuk menjawab soal pertanyaan yang diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.